Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Thanksgiving, kita akan melihat episode yang kedua ini yang saya beri judul Allahku akan menyelesaikan bagiku. Dan Mazmur 138 menjadi teks bacaan kita pada hari ini. Ini adalah Mazmur Daud. Dikatakan bahwa konteks daripada Mazmur ini nampaknya adalah ucapan syukur Daud. Tetapi kemudian berubah dari ucapan syukur pribadi menjadi ucapan syukur secara komunal. Nah, beberapa mengatakan bahwa ini mungkin adalah Daud melakukan ini sebagai raja yang kemudian menuntun umat atau bangsanya untuk bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 138 memiliki tema yaitu bahwa Tuhan mengawasi semua yang mengasihinya, tetapi akan membinasakan semua orang fasik. Dan Mazmur ini dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, ayat pertama sampai dengan ketiga mencatat pujian syukur seorang pribadi. Ayat 4 sampai dengan ke-6 sebagai bagian kedua berkembang menjadi pujian komunal, pujian secara korporat. Dan yang terakhir, ayat 7 dan ke-8 mengungkapkan keyakinan, kepercayaan seseorang akan rencana Allah yang akan tergenapi. Ide utama daripada Mazmur ini adalah begini. Setelah Daud menyemangati dirinya untuk memuji kasih setia Tuhan dan kebaikan atas jawaban doa yang Tuhan berikan kepadanya, lalu kemudian mengumumkan harapan bahwa semua raja mengakui perkenaan Tuhan kepada mereka yang lemah, yang tidak berdaya. Lalu Daud menyuarakan keyakinannya bahwa Tuhan akan membebaskannya. Kita belajar 3 hal tentang bersyukur dari Mazmur ini. Pertama, mereka yang telah mengalami kasih dan kesetiaan Tuhan serta jawaban doa akan dengan sendirinya menyatakan pujian syukur mereka di hadapan dunia. Ayat pertama sampai ketiga menjelaskan, Daud berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena," nah ini alasannya, "kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu." Jadi nama Tuhan, janji Tuhan melampaui segala hal. Itulah alasan Daud bersyukur. Lalu kemudian ayat yang ketiga dia katakan, "Pada hari aku berseru, pada hari aku berdoa, pada hari aku memohon, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku." Frasa yang terakhir ini berarti bahwa Tuhan memberi Daud keberanian sebagai sarana untuk menjawab doanya. Jadi Daud di sini bukan hanya bersyukur atas kasih setia Tuhan, atas pekerjaannya, tetapi juga jawaban doa. Dan ini yang membuat dia yakin sepenuhnya bahwa ketika saya berdoa, saya berani berdoa, saya berani meminta, saya berani bertekun. Dan Tuhan memberikan saya kekuatan untuk menerima jawaban doa. Diperlukan kekuatan ilahi untuk kita bisa berseru kepada Tuhan, bertekun di dalam doa, dan kemudian ketika jawaban doa itu datang, kita pun bisa bersyukur bahwa ini bukan karena gagah perkasa kita, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi alasan pertama kita bisa bersyukur karena Tuhan setia dan Tuhan mendengar seruan kita. Yang kedua, penguasa yang kuat akan mengakui kebesaran Tuhan karena dia tidak menilai dengan standar manusia, tetapi membebaskan orang-orang yang lemah dan tak berdaya. Daud mengatakan, "Tuhan, Engkau layak dipuji dan disyukuri." Karena bukan hanya orang percaya yang mengalami berkat, manfaat daripada kesetiaan Tuhan, tetapi juga bangsa-bangsa lain, raja-raja lain akan mengakui bahwa sungguh Tuhan itu adalah Allah yang membebaskan orang-orang miskin. Pada waktu itu bangsa-bangsa, kalau dia berkuasa, dia akan menindas. Ada sebuah filsafat yang berkata, whomever might rules. Siapa yang berkuasa, siapa yang memerintah, siapa yang memegang kuasa, dia yang memerintah. Dia yang akan membuat peraturan. Dan mereka bisa melakukan seenaknya. Tiran, despot itu akan bermunculan. Tetapi
Allah dengan kehebatan, otoritas, kuasanya justru tidak menindas. Tapi Allah justru membebaskan mereka yang lemah. Cerita Daniel ketika Daniel dilepaskan dari gua singa. Raja Babelonia berseru dan mengatakan, sungguh Allah Israel layak disembah. Dan di seluruh kekaisaran Babelonia, dia mengatakan mereka harus menyembah Allahnya Daniel. Dan yang ketiga, orang percaya boleh yakin bahwa Tuhan membebaskan mereka dari musuh-musuh mereka dan menyempurnakan rencana bagi mereka. Ayat 7 dan ke-8 dikatakan, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganku, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya, Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Pada waktu Daud mengalami kesesakan, himpitan, Tuhan mempertahankan dia, Tuhan melindungi dia. Tetapi juga Tuhan mengulurkan tangannya melakukan pembebasan dengan kekuatannya menyelamatkan Daud pada masa-masa sulit. Dan bahkan yang ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Nah, frase yang terakhir ini menyatakan bahwa Tuhan akan menggenapi tujuannya untuk Daud pada waktu itu. Berarti hal yang sama. Tuhan akan menggenapi tujuannya kepada orang percaya, kepada kita. Sebab tujuan akhir Allah adalah keselamatan kita. Dan keselamatannya juga harus diberitakan melalui kita. Jadi Daud bukan hanya menerima keselamatan Tuhan, tetapi juga tujuan Allah dalam hidup Daud adalah menjadi sarana pemberita keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Dan saya percaya Tuhan tidak menyerah dengan keadaan kita sekalipun kita gagal kelihatannya. Sekalipun mungkin hari ini kita dalam himpitan, seperti di antara celah-celah batu kita berjalan sesak sekali. Tetapi ada kabar baik. Dikatakan dalam kesesakan Tuhan mempertahankan kita dari musuh-musuh kita. Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. By faith in the love of God is to be expressed in prayer. Jadi ternyata bahwa Daud berkata di sini, Tuhan, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ini adalah satu doa. Doa Daud mengatakan bahwa Tuhan, aku mengasihi engkau dan aku akan ekspresikan itu di dalam doaku. Dan doa adalah ungkapan iman oleh orang-orang yang menerima janji-janji Tuhan. Berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Jadi inilah yang Daud mengatakan begini. Dalam pandangan manusia, pemazmur tahu bahwa jika Tuhan meninggalkan pekerjaannya, maka tujuan penebusan tidak akan terjadi. Tetapi kita tahu, sekalipun manusia gagal, dia bisa memakai segala macam keadaan, situasi, bahkan orang-orang yang kelihatannya tidak mungkin sekalipun untuk menggenapi rencana Allah di tengah-tengah keadaan yang tidak mungkin. Dan inilah sebenarnya juga berita Advent, di mana Kristus datang di tengah-tengah kondisi mereka begitu terpuruk, hancur, menunggu 400 tahun. Tidak ada sepertinya masa depan bagi bangsa Israel setelah mereka pulang dari pembuangan. Tetapi karena kedaulatan Allah dan Mazmur ini mengajarkan, Tuhan akan menyelesaikan tujuannya. Dan inilah yang dipercaya oleh setiap orang benar, bahwa di tengah-tengah kesulitan kita tetap bisa berdoa dan berharap, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah kesulitan kita harus berdoa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 14 dan juga 17 ayat 1 dan 5 mengungkapkan kemuliaan Allah ini dinyatakan oleh Kristus Yesus saat dia dengan rela mati di kayu salib untuk mengalahkan setiap dosa, mengalahkan setiap maut, sehingga setiap rencana Allah di dalam hidup orang percaya pasti akan tergenapi. Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesulit apapun keadaan kita hari-hari ini, mari kita terus percaya bahwa Tuhan melindungi, membebaskan, dan tidak akan meninggalkan perbuatan tangannya. Dia menjawab doa kita. Dia membuat penguasa di dunia ini yang tidak kenal Tuhan harus mengakui
bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah setia dan peduli dengan mereka-mereka yang sedang tidak berdaya, yang sedang berada di dalam keterpurukan, yang sedang berada di dalam keadaan lemah, miskin, bangkrut. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan-perbuatan tangannya. Mari bersyukur, karena Dia akan menyelesaikan bagi kita. Dan saya percaya ini adalah janji Tuhan kepada setiap sahabat. Tuhan akan menyelesaikan bagi engkau. Apakah itu hutang? Apakah itu kewajiban? Apakah itu keadaan-keadaan yang sepertinya sedang tergantung, menggantung, belum selesai? Tuhan menyelesaikan. Karena Dia berkata di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6, Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kita akan meneruskan dan menyelesaikannya sampai pada hari Kristus Yesus. Tidak ada rencana Allah yang mangkrak. Dunia mungkin bisa melakukan. Kita melihat begitu banyak karena keadaan krisis ekonomi, karena keadaan krisis politik, bangunan, sebuah landscape yang kelihatannya rencananya begitu mewah, hebat, mangkrak. Tetapi di dalam rencana Allah tidak pernah ada yang mangkrak. Walaupun sulit, Dia pasti akan menyelesaikan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau bukan hanya menjawab doa kami. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu, tetapi juga Engkau memberi kekuatan kepada kami untuk bertahan. Dan bahkan Engkau akan memakai keadaan yang lemah ini, dan Engkau membela kami untuk kemudian bangsa-bangsa akan mengakui. Orang-orang yang belum percaya akan mengakui, sungguh Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Aku berdoa Tuhan juga pada saat ini, bahwa kiranya kami terus bertahan, karena Engkau pasti bekerja menyelesaikan bagi kami. Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau membebaskan kami yang dalam kesesakan, dan memberikan pujian kepada Engkau pada waktu kami mengalami pembebasan ini. Terima kasih Bapa. Biarlah ini terus menjadi alasan kami bersyukur kepada Engkau. Karena Engkau dan rencana-Mu pasti tergenapi. Dan itu rencana yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.